Oke, baik. Materi kita kali ini mengenai manajemen risiko dalam perspektif positif dan negatif, ya. Nah, ini adalah eh, bagaimana penerapan IT, ya, penerapan information technology. Nah, penerapan IT itu memerlukan perencanaan yang strategis agar penerapan dapat selaras dengan tujuan bisnisnya. Penerapan ini berguna untuk mengetahui profil risiko IT, analisa terhadap risiko, kemudian melakukan respon terhadap risiko tersebut sehingga tidak terjadi dampak yang ditimbulkan oleh risiko. Jadi kalau kita mau melakukan kegiatan bisnis itu tidak terlepas dari penerapan IT. Nah, penerapan IT yang sudah digunakan ini, kita juga harus tahu apa risiko yang terjadi. Ya, apa risiko yang terjadinya. Nanti secara detail nanti akan saya jelaskan lebih lanjut karena kita nanti juga akan ada tugas bagaimana Anda melakukan manajemen risiko terhadap penerapan IT di objeknya masing-masing. Ya. Nah, ini ada teori tentang bagaimana keuntungan dalam melindungi IT. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, proses yang harus diulang tanpa batas disebabkan lingkungan bisnis yang fleksibel atau terus-menerus berubah yang menyebabkan munculnya terjadi ancaman yang baru. Jadi, maksudnya bahwa dalam melakukan penerapan IT kita juga harus lebih fleksibel ya, karena pasti ada bakal muncul masalah yang baru atau mungkin ancaman apa yang akan terjadi, risikonya seperti apa. Kemudian yang kedua, penanggulangan atau kontrol juga digunakan untuk mengelola risiko, harus dijaga keseimbangannya antara produktivitas, biaya, efektivitas, penanggulangan, dan nilai aset informasi yang terjadi. Oke, nah bagaimana dampaknya dalam penerapan manajemen risiko IT, baik itu secara positif maupun negatif. Kita harus bahas dulu di mana risiko itu adalah dampak yang dari ketidakpastian terhadap objek atau tujuannya. Di risiko itu adalah dampak yang terjadi. Nah, dampak yang terjadi ini bisa bernilai positif atau bernilai negatif. Kalau dia bernilai positif, tentu saja itu akan menguntungkan usaha kita ya atau kerjaan kita. Tapi kalau dia negatif, kita lihat dulu negatifnya seperti apa. Kemudian risiko itu tidak hanya dalam hal-hal yang bernilai negatif saja, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang bersifat positif. Nah, apa fungsi dari manajemen risiko IT? Yang pertama, memberikan panduan untuk membantu para eksekutif dan manajemen atau orang yang mengelola organisasi gitu ya, mengajukan pertanyaan kunci, membuatnya lebih baik, keputusan risiko disesuaikan lebih banyak informasi dan membimbing perusahaan mereka sehingga risiko yang dikelola itu bisa dilakukan secara efektif. Jadi dengan kita tahu risiko dari masing-masing IT yang akan kita terapkan, kita lebih eh, mendapatkan bantuan, oh risiko yang terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Kemudian membantu menghemat waktu, biaya, dan tenaga dengan alat untuk mengatasi risiko bisnis. Nah, dengan kita sudah tahu lebih awal risikonya, tentu saja itu akan menghemat beberapa komponen ya, termasuk di dalamnya waktu, biaya, tenaga, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengintegrasikan manajemen IT terkait risiko bisnis menjadi manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan. Kemudian membantu kepemimpinan untuk memahami risiko perusahaan dan toleransi risiko. Yang berikutnya memberikan panduan praktis yang didorong oleh kebutuhan kepemimpinan perusahaan di seluruh dunia. Ya. Nah, di dalam penerapannya bahwa risiko itu tadi adalah dampak baik itu negatif atau positif, itu ada beberapa jenis risiko. Ini menurut
RM di tahun 2002 itu ada setidaknya 4 jenis risiko yang selama ini dikenal. Yang pertama adalah risiko operasional. Apa itu? Risiko yang berhubungan dengan operasional organisasi. Ya, jadi berhubungan dengan kegiatan organisasi ya, kegiatan perusahaan apa saja, misalnya risiko yang mencakup sistem organisasinya, prosedur ya, prosedur kerjanya seperti apa, kemudian proses kerjanya, teknologi, dan sumber daya manusia. Jadi kita juga harus bisa memilih ini resikonya terhadap apa nih. Oh, kalau dia misalnya berhubungan dengan prosedur kegiatan SOP misalnya, oh berarti dia bisa kita kategorikan sebagai resiko operasional. Oke, yang berikutnya adalah resiko finansial, yaitu resiko yang berdampak pada kinerja keuangan organisasi. Misalnya berkaitan misalnya terjadi karena ada fluktuasi mata uang yang selama ini misalnya kita prediksi mata uangnya misal ya $1 itu taruhlah 15.000 tiba-tiba naik karena terjadinya perubahan organisasi atau terjadinya perkembangan mata uang naik. Oh, otomatis misalnya kita mau membeli barang A tiba dalam bentuk dolar tiba-tiba naik, otomatis nambah juga. Nah, itu termasuk resiko finansial. Ini juga harus kita pikirkan. Kalau misalnya kita membeli barang dalam bentuk dolar misalnya atau berupiah pun juga seperti itu. Suku bank. Nah, suku bunga di bank termasuk resiko pemberian kredit, likuiditas, dan jadi kalau misalnya kita membeli sebuah barang dalam bentuk kredit, kita juga harus bisa memprediksikan bahwa satu saat di kemudian hari karena suku bank naik, maka eh, pembayaran kreditnya tentu saja naik, gitu ya. Oke, jenis yang ketiga itu adalah hazard risk atau yaitu resiko yang berkaitan dengan kecelakaan fisik. Misalnya kerusakan karena terjadi kebakaran, gempa bumi, atau ancaman fisik. Nah, biasanya kan kalau kita membeli sebuah bangunan atau apa, biasanya kita perusahaan itu akan membuat atau apa namanya memberikan atau masuk asuransi supaya apa? Untuk meminimalkan hazard risk gitu ya. Apakah itu kebakaran, apakah gempa bumi atau mungkin ancaman fisik ya. Kalau dia skalanya besar gitu ya. Ada lagi yang namanya resiko strategik. Itu resiko yang berkaitan dengan strategi perusahaan atau politik juga, ekonomi juga, hukum juga seperti itu. Jadi misalnya nih resiko terkait dengan reputasi kepemimpinan organisasi dan perubahan selera pelanggan. Tidak usah jauh-jauh gitu kemarin krisis ya, krisis karena terjadinya COVID itu banyak sekali pedagang-pedagang, UKM-UKM itu nurun secara ekonomi. Karena apa? Karena pembelian konsumen itu menurun. Nah, itu termasuk dalam dampak yang bisa kita timbulkan, yang bisa ditimbulkan oleh risiko strategik. Kemudian apa itu manajemen risiko proyek? Nah, tujuan dari manajemen risiko yang utama itu adalah mencegah atau meminimisasi pengaruh yang tidak baik akibat kejadian yang tidak terduga melalui penghindaran risiko atau persiapan rencana kontingensi yang berkaitan dengan risiko tersebut. Ini tujuan dari manajemen risiko. Ini untuk mencegah atau paling tidak untuk meminimisasi ya, pengaruh yang negatif terhadap kejadian tidak bisa kita duga sebelumnya. Itu tujuan dari manajemen risiko. Oke, nah ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam manajemen risiko proyek. Yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi analisis dan penilaian risiko di awal proyek secara sistematis, serta mengembangkan rencana untuk mengantisipasi risiko tersebut. Jadi kita identifikasi dulu sebelum kita membuat sesuatu proyek, kita identifikasi dulu, oh kira-kira dengan kita analisis ya, kira-kira seperti apa nih risiko yang terjadi, baik itu positif maupun negatif. Kemudian yang kedua, mengalokasikan tanggung jawab kepada pihak yang paling sesuai untuk mengelola risiko. Jadi kalau misalnya ada di sebuah organisasi atau perusahaan, kita harus kasih tanggung jawab ini kepada siapa. Jadi kalau risikonya seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Kalau risikonya B, siapa yang bertanggung jawab? Seperti itu.
Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa biaya penanggulangan risiko itu cukup kecil dibandingkan dengan nilai proyek. Nah, ini juga bisa kita prediksi sebelumnya, gitu ya. Jangan sampai kita beli proyek ini lebih kecil dibandingkan dengan risiko yang terjadi. Nah, ada lagi ketidakpastian risiko. Jadi, pengambilan keputusan secara umum bisa masuk dalam 3 kategori. Yang pertama, pengambilan keputusan dari kondisi yang pasti. Kemudian yang kedua itu adalah pengambilan keputusan di bawah risiko. Dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Jadi kita bisa decision making-nya itu dalam 3 komponen ini. Apakah pada saat kondisinya sudah pasti risiko yang terjadi itu seperti apa? Apakah di bawah risiko ataukah di dalam ketidakpastian? Nah, ini beberapa tahapan secara teori tentang proses manajemen risiko. Yang pertama itu adalah perencanaan manajemen risiko yang meliputi langkah untuk memutuskan bagaimana mendekati dan merencanakan kegiatan manajemen risiko pada sebuah proyek. Apa yang perlu kita pertimbangkan? Yang perlu kita pertimbangkan itu lingkungan proyeknya, rencana kerjanya, rencana manajemennya, faktor lingkungan perusahaannya. Ini yang perlu kita perhatikan ya, sehingga kita perlu merencanakan manajemen risiko. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga dalam perencanaan manajemen risiko. Nah, ini bisa Anda baca. Yang pertama itu adalah project charter. Apa itu? Dokumen yang dikeluarkan oleh manajemen senior yang secara formal mengatakan adanya sebuah proyek. Jadi, ibaratnya sebagai pendiri proyek ini apa gitu ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan juga. Nah, dokumen ini biasanya memberikan otorisasi kepada manajer proyek untuk menggunakan sumber daya organisasi dalam melaksanakan aktivitas proyek. Jadi ada semacam dokumen legal ya bahwa proyek ini akan kita buat atau akan kita kerjakan. Kemudian yang berikutnya adalah kebijakan manajemen risiko. Kebijakan apa yang akan kita terapkan di dalam manajemen risiko ini. Kemudian susunan peran dan tanggung jawabnya. Siapa yang berperan, peran sebagai manajer, tanggung jawabnya apa, wakil manajer, tanggung jawabnya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian toleransi stakeholder terhadap risiko. Ya. Kemudian template untuk merencanakan rencana manajemen risiko. Ada lagi namanya WBS, Work Breakdown Structure, dengan membuat Work Breakdown Structure. Nah, tahap kedua yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko dimulai dengan memahami apa sebenarnya yang disebut sebagai risiko. Nah, misalnya pendefinisian risiko yang mungkin mempengaruhi tingkat keberhasilan proyek dan mendokumentasikan karakteristik dari tiap-tiap risiko dengan melakukan hasil utama dari langkahnya, yaitu risk register. Identifikasi risiko itu dapat dilakukan dengan menganalisis sumber risiko dan menganalisis masalah dari analisis sumber risiko, yaitu analisis risiko dengan melihat dari mana risiko berasal. Nah, ada 3 sumber risiko yang sudah dikenal, yaitu risiko internal. Apa saja? Yang pertama adalah risiko yang bersumber dari internal organisasi. Dapat dikategorikan dalam non-technical risk. Ya, risiko misalnya karena kelalaian manusia atau material ataupun keuangan. Ada lagi yang namanya technical risk, ya, termasuk di dalamnya misalnya pada saat kita merancang dengan desain, konstruksi, dan operasi. Ada lagi yang berasal dari eksternal organisasi, berasal dari luar organisasi. Ya. Kemudian yang ketiga, tahapannya analisis risiko kualitatif. Analisis kualitatif dalam manajemen risiko itu merupakan proses untuk menilai dampak dan kemungkinan risiko yang sudah diidentifikasi. Nah, proses ini dilakukan dengan menyusun risiko berdasarkan dampaknya terhadap tujuan proyek. Kemudian yang keempat,
analisis risiko kuantitatif. Ya, analisis risiko secara kuantitatif merupakan metode untuk mengidentifikasi risiko kemungkinan kegagalan sistem dan memprediksi besarnya kerugian. Jadi kita analisis gimana kerugiannya. Nah, analisis ini biasanya dilakukan untuk mengaplikasikan formula matematis yang dikaitkan dengan nilai finansial. Jadi secara matematis, penghitungan risiko dilakukan dengan mengalihkan tingkat kemungkinan kejadian dengan dampak yang ditimbulkan. Nah, tahap yang kelima yaitu penanganan risiko dengan merupakan proses yang dilakukan untuk meminimalisasi tingkat risiko yang dihadapi sampai pada proses batas yang dapat diterima. Jadi kita minimalkan dengan penanganan risiko itu tadi. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi kita kali ini. Hmm, Silakan kalau misalnya ada referensi lain yang perlu Anda baca selain yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih.